Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perpus, jumpa lagi dalam podcast Perpustakaan Umsida Bu Dosen, buku ajar dosen. Kali ini bersama saya, Pristiwanto, yang akan membedah buku berjudul Buku Ajar Pengantar Teknik Tenaga Listrik, di mana buku ajar tersebut ditulis oleh Bapak Dr. Insinyur Jamaluddin MM. Beliau adalah dosen teknik yang mengampu Prodi Teknik Elektro di Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi di Umsida. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik-baik Pak Pris. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Buku tersebut secara garis besar berisi tentang apa? Baik Pak Pris, Sobat Perpus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya diajak ngobrol oleh Pak Pris. Ini masalah buku ajar dengan judul Teknik Tenaga Listrik. Ya. Buku ajar Teknik Tenaga Listrik ini berisikan materi mulai dari pembangkitan energi listrik ya dari pusat-pusat pembangkit ya sampai proses transmisi dayanya dengan tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi 500 kV. 500 kV itu 500 kilovolt, lalu diturunkan menjadi tegangan menengah ya 150 kV, lalu diturunkan lagi menjadi 70 kV, dan setelah dari 70 kV diturunkan lagi menjadi 220, 380 yang masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kampus ini dan masuk ke manapun itu pakai tegangan yang rendah itu. Jadi mulai dari pusat pembangkit itu ada pembangkit tenaga uap, ada pembangkit tenaga air, pembangkit tenaga panas bumi dan seterusnya. Itu intisari dari buku Teknik Tenaga Listrik ini, Pak Pris. Nah, untuk target pembaca dari buku tersebut, apakah dikhususkan untuk mahasiswa atau untuk umum? Buku ini sangat cocok sekali untuk praktisi. Jadi bagi mereka yang menginginkan informasi tentang bagaimana proses pembangkitan tenaga listrik itu, ya, baik mereka yang bersifat sebagai praktisi ataupun sebagai peneliti dan sebagai mahasiswa ataupun sebagai pengajar, ini sangat diperlukan agar supaya mereka memahami tentang bagaimana listrik yang kita nikmati sehari-hari di rumah itu asal usulnya itu dari mana gitu loh. Nah itu ya insya Allah di dalam buku itu sudah dipaparkan semuanya begitu. Berarti buku ini penting untuk praktisi dan mahasiswa. Mahasiswa betul. Adakah buku sejenis yang beredar di luar? Ada, cuman pokok bahasannya itu masih berbeda dengan kurikulum yang kita pakai dan agak kurang pas dengan bagaimana kalau kita menjelaskan secara umum ya tentang ilmu teknik tenaga listrik begitu. Jadi ini sifatnya menyeluruh mulai dari pembangkitan sampai pemakai, tapi masih secara global garis besar dan sedikit mendalam begitu. Jadi tidak terlalu detail. Karena apa? Karena nanti pembangkitan tenaga listrik itu ada sendiri, sistem transmisi ada sendiri, sistem distribusi ada sendiri begitu. Nanti arahnya ke sana begitu, Abis. Berarti secara tidak langsung sudah menjawab dari pertanyaan selanjutnya yang pembeda buku tersebut dengan buku yang di luar. Oh ya begitu, Abis. Ya. Nah, hal yang paling menarik dari buku ini apa, Bang? Menurut saya kita ini yang buta tentang bagaimana listrik itu bisa dibangkitkan. Terus dengan membaca buku ini mereka menjadi tahu, oh ternyata membangkitkan listrik itu ya sulit kan begitu. Lalu dari para pembangkit itu yang tersebar di seluruh Jawa dan Bali, misalnya ada pembangkit PLTU Paiton, ada juga pembangkit PLTU di Gresik, ada PLTU Sutami,
ada lagi PLTU yang ada di Tambak Lorok di Semarang, ada lagi PLTU yang berada di Suralaya di Jawa Barat. Itu bagaimana bisa mengintegrasikan pembangkit yang begitu banyak ini untuk menyaplai seluruh beban yang ada di Jawa Bali. Nah ini menarik. Jadi biar kita itu bisa memahami bagaimana kita itu menikmati listrik yang ada di rumah kita itu secara mudah, itu nggak seperti kemudahan itu untuk membangkitkannya. Sehingga kita harus hati-hati dalam pemakaian listrik, jangan boros, ya, harus efisien kan begitu. Nah ini adalah upaya-upaya agar supaya para pembaca itu nantinya akan mengetahui betapa sulitnya proses pembangkitan listrik sampai dinikmati di rumah itu. Sehingga kalau kita misalnya, oh saya punya beban di rumah itu 900 watt, saya pakai dari 900 watt itu secara persentase itu 70% dari 900 watt. Jadi kalau 70%-nya kan sekitar 600 wattan begitu ya. Terus dia harus membayar tiap bulannya misalnya Rp350.000 per bulan. Nah itu, oh alhamdulillah ya, dari proses yang rumit itu kita membayarnya cukup murah gitu. Nah itu bisa dipahami dan bisa disyukuri. Nanti artinya ya proses ini tidak sederhana gitu, mulai dari pembangkitan sampai mereka nikmati itu begitu harus. Untuk rencana ke depan terhadap perkembangan fenomena yang ada, apakah ada kaitannya dengan? Ya, kalau kita berbicara tentang rencana ke depan maupun pengembangan teknologi dari sistem tenaga listrik, ya, kalau dulu itu kita kenal dengan sebutan harus kuat atau power begitu ya. Itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu tidak seberapa nampak. Beda dengan perkembangan elektronika atau sistem telekomunikasi atau sistem informasi. Mereka itu tiap saat, tiap bulan, bahkan tiap minggu itu selalu ada produk-produk yang baru dengan teknologi yang semakin maju. Tapi kalau sistem tenaga listrik itu ya hampir stagnan di itu-itu saja. Namun yang bisa kita kembangkan di sini adalah suatu proses, misalnya dalam proses bagaimana kita meningkatkan efisiensi pembangkit. Nah itu bisa kita atur, bisa kita masukkan sistem kecerdasan buatan agar supaya pembangkit ini benar-benar efisien. Jadi dalam kondisi misalnya kalau cuaca itu musim kemarau, itu yang efisien itu PLTU atau PLTA. Kalau musim penghujan itu bagaimana? Itu bisa diatur di situ. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, terus bagaimana sistem transmisi yang bagus, aliran dayanya itu dari mana menuju kemana. Saat ini terus terang begini Pak Bris, pembangkit itu lebih banyak di Jawa bagian timur, sedangkan beban itu di Jawa Barat. Nah, sehingga penduduknya padat di sana. Penduduknya lebih padat di sana, terus kegiatannya lebih banyak di sana begitu. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan aliran daya itu dari timur menuju ke barat. Agak panjang ya Pak ya? Agak panjang. Nah, itu akan mempunyai konsekuensi dari sisi biaya. Jadi biaya penyaluran itu rugi-ruginya itu juga sangat ditentukan oleh jarak dan arahnya ini. Nah, posisi kapan kita harus membangun pembangkit itu juga memerlukan suatu pemikiran dan analisa yang cukup bagus. Jadi kalau kita salah dalam mengoptimasi bahwa beban nanti bertumbuhnya yang lebih banyak itu di Jawa Barat atau Jawa Timur, mestinya pembangkit itu mengikuti di mana beban itu berada. Jadi kalau kita estimasikan bahwa beban pada 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu akan bertambah di Jawa bagian Barat, maka harus banyak dibangun pembangkit yang berada di Jawa bagian Barat. Termasuk optimasi antara pembangkit dengan bahan bakar. Nah ini kalau antara pembangkit dan bahan bakar itu letaknya jauh, ini kan juga akan menimbulkan biaya. Jadi seperti kita ini ya, banyak PLTU di Jawa. PLTU di Jawa ngambil batu bara dari Kalimantan atau sebagian Sulawesi, sebagian Sumatera. Mestinya dulu
pembangkit itu ditaruh di sampingnya bahan bakarnya, jadi di samping batu bara itu, lalu menuju ke pusat bebannya, kita tinggal narik kabel aja, itu jauh lebih murah. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang ada di dalam buku teknik tenaga listrik itu. Itu kalau di Jawa Bali, Ya. khusus di Jawa Bali aja pembangkitnya itu. Jadi gini, di Indonesia ini ada satu sistem besar kelistrikan yang terinterkoneksi. Jadi namanya itu sistem pembangkit listrik, sistem jaringan Jawa Bali. Itu menginterkoneksikan Pulau Jawa, Madura, dan Pulau Bali. Karena beban-beban yang tertinggi di pulau-pulau di Indonesia itu yang tertinggi yang dari Jawa, Bali, dan Madura itu yang cukup tinggi. Nah, untuk di Sumatera itu karena penduduknya itu tidak full, seluruh Sumatera itu rata, sehingga ada beberapa kota yang penuh, lalu ada perkebunan sawit yang cukup panjang, terus ada kota lagi. Nah, sistem integrasinya untuk di Pulau Sumatera masih belum seluas seperti di Jawa Bali, sehingga untuk di Sumatera itu sistem jaringan Sumatera itu masih terbagi-bagi. Jadi ada sistem jaringan di Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian utara. Nah, itu masih terkotak-kotak karena di antara satu kota dengan kota yang lain itu ada bentangan penghalang ya. Jadi ada perkebunan, ada hutan, ada gunung yang cukup menjadi pemisah. Nah, itu perbedaannya. Jadi kenapa kok sistem Jawa Bali itu kita angkat? Karena di Jawa Bali itu sudah banyak beban, baik beban industri maupun beban rumah tangga, perkotaan, perkantoran, nah, sehingga sistem ini menjadi sistem yang terbesar di Indonesia, gitu, Pak Pris. Sangat menarik sekali. Iya. Terima kasih Pak Jamal atas Iya. pemaparannya. Iya. Semoga buku tersebut bisa memberikan sumbangsi dan manfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih sama-sama Pak Pris. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya. Mungkin ada closing statement? Baik, Sobat Perpus, mari kita banyak membaca buku. Saya kira buku itu menjadi jendela dunia. Kalau kita ingin mengerti dunia atau apapun ya bacalah buku. Ya, apakah model buku yang memang buku cetakan atau e-book atau apapun silahkan. Tapi jangan pernah lelah untuk membaca buku. Saya kira itu harus. Terima kasih Pak Jamal. Ya, sama-sama. Oke Sobat Perpus, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.